Lingkungan keluarga dekat tidak luput dari unsur kejahatan. Keretakan yang dibiarkan menganga tanpa diatasi tidak jarang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Pembunuhan seorang wanita di Pekanbaru Riau menambah daftar panjang korban jiwa yang timbul dari pertikaian keluarga dekat. Wanita 60 tahun itu dihabisi menantunya yang berusia 21 tahun bersama 3 orang temannya. Pria yang berperan sebagai eksekutor adalah selingkuhan si menantu. Inisial AF sebagai otak pelaku ini masih memiliki hubungan kerabat dengan korban yang meninggal dunia. Masih ada hubungan sebagai menantu dari korban. Setelah keempat tersangka ditangkap di Aceh dan Sumatera Utara, motif kejahatan terungkap. Menantu yang jadi tersangka utama beralasan dendam kerap dimarahi. Padahal ia merencanakan kejahatan karena tergiur harta dan pengaruh narkoba. Pelaku utama otak berencana untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Perselisihan keluarga dekat di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan juga memakan korban jiwa. Pria warga desa Muara Tiku, Karangjaya, Musirawas Utara tewas ditikam sepupunya saat mengawasi pembangunan rumah barunya. Pria 26 tahun itu berdalih dendam karena korban dianggap ingkar janji terkait upah hasil penjualan tanah warisan orang tua korban. Mencari korban untuk meminta atau menagih janji dari korban. Menagih korban itu? Motif penjualan tanah itu? Sementara itu jadi menagih janji lah dari korban. Meski kasus konflik keluarga dekat marak dipicu terkait harta, namun hal itu hanya pemantik. Kekerasan yang timbul merupakan eskalasi beragam faktor. Sebetulnya faktor utama yang membuat ada konflik dalam keluarga itu karena konflik yang ada tidak segera diselesaikan. Faktornya bukan tunggal ya, jadi faktor individunya mungkin karena dia secara psikologis ada kemarahan gitu ya, secara sosial dia tidak ada kontrol, secara pengasuhan tidak ada diajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik dan meregulasi emosi. Konflik di antara anggota keluarga harus segera diselesaikan karena berpotensi memakan korban. Padahal konflik dalam keluarga, konflik dengan orang terdekat itu justru berbahaya karena setiap hari ketemu. Kemarahannya masih pasti tetap ada, kecemburuannya tetap ada, kebenciannya tetap ada. Kalau dengan orang lain kan mungkin tidak ketemu ya, ketemunya jarang-jarang. Tapi dengan keluarga itu akan menjadi lebih besar. Meluruskan pertalian keluarga yang kusut perlu pendekatan yang realistis dan bertahap. Buka komunikasi yang jujur dan singkirkan ego. Urusan harta dan warisan jika perlu libatkan bantuan pihak ketiga yang netral dan profesional. Tim MTech Media melaporkan.